Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Hilda Dwi Utami dengan NIM 403217 dari Program Studi Pendidikan Matematika Semester 3 Universitas Peradaban Bumiayu. Untuk mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen Ibu Nur Ami Widodo MPD, saya akan mempresentasikan hasil dari telaah buku SMA kelas 11 materi turunan fungsi. Berikut adalah format dari analisis buku. Yang pertama di judul buku yaitu Matematika SMA dan MA kelas 11 program IPA Nugroho Sudiarto. Yang kedua ada kelas, itu kelas 11. Yang ketiga ada jenjang, itu SMA. Yang keempat ada topik yaitu turunan fungsi. Dan yang terakhir ada reviewer yaitu saya sendiri, Noviana Hilda Dwi Utami. Untuk komponen yang pertama ada kebenaran isi atau konsep. Yang A, kesesuaian dengan KI dan KD. Aspek yang belum layak yaitu semua isi buku sudah sesuai dengan KI dan KD. Hanya saja implementasi dari KI belum ada. Serta tambahkan kata kunci fungsi fx dan grafik fungsi fx. Ada pada halaman 222. Untuk saran perbaikannya yaitu akan lebih lengkap jika menambahkan beberapa pokok dari KI seperti memahami dan menggunakan konsep limit fungsi serta turunan fungsi dalam pemecahan masalah, lalu menggunakan turunan untuk menentukan karakteristik untuk suatu fungsi. Kemudian yang B ada kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. Untuk aspek yang belum layak yaitu pada contoh soal penjabarannya pada penyelesaian kurang detail, itu kurangnya rumus fungsi fx aksen, agar siswa mampu memahami dengan mudah pada contoh soalnya. Ada pada halaman 225. Untuk saran perbaikannya yaitu akan lebih baik untuk contoh-contoh soal dijabarkan secara detail agar siswa mampu belajar dengan sendiri dan paham dengan isi buku meskipun tanpa bimbingan guru. Yang C, pendahuluan bab memotivasi siswa untuk belajar. D, kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar. E, kebenaran substansi materi pelajaran. F, manfaat untuk penambahan wawasan. Dan yang G, kesesuaian dengan nilai moral dan nilai-nilai sosial. Untuk aspek yang belum layak tidak ada, terdapat pada halaman 221. Untuk saran perbaikannya tidak ada. Komponen yang kedua ada koherensi penyajian gagasan. Yang A, KI dan KD. Yang B, materi, aspek yang belum layak, turunan fungsi fx. Pada halaman 223, saran dan perbaikannya tidak ada. Yang C, kegiatan pada buku untuk memfasilitasi pembelajaran pendekatan saintifik. Aspek yang belum layak tidak ada. Saran dan perbaikannya yang pertama, observe, itu mengamati pada halaman 223, 232, 237, dan 240. Yang kedua ada experimenting, itu mencoba pada halaman 226, 231, dan 232. Yang ketiga itu to remember, itu mengingat halaman 233, 234, 235, dan 246. Yang D ada penilaian. Aspek yang belum layak tidak ada pada halaman 257, saran perbaikannya tidak ada. Komponen yang ketiga, yang pertama, kelayakan bahasa. Yang B, keterbacaan. Yang C, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Aspek yang belum layak itu sesuai
Setiap kalimat diawali dengan huruf kapital. Gambar A, pada kegiatan tersebut tidak diberi keterangan. Terdapat pada halaman 246 dan 247. Saran dan perbaikannya, gambar A dan gambar B perlu ditambahkan keterangan gambar. Yang D, kejelasan informasi. Aspek yang belum layaknya tidak ada. Yang E, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Aspek yang belum layak, pertama, kurang tanda baca yaitu titik, koma, titik 2, tanda seru, dan tanda tanya untuk melengkapi kalimat. Dalam penggunaan kalimat perintah biasanya ditambahkan dengan tanda seru. Kalimat pertanyaan biasanya ditambahkan dengan tanda tanya, dan kalimat pemberian seharusnya dilengkapi dengan tanda baca titik 2. Tetapi ada beberapa kalimat yang tidak menggunakan ketentuan-ketentuan tersebut. Terdapat pada halaman 225, 226, 233, 235, 236, 237, 239 sampai 242, 244, 247, 250, 251, 254, 255, 256, 259, dan 260. Saran dan perbaikannya, yang pertama, untuk mempertegas kalimat perintah akan lebih baik jika ditambahkan dengan tanda seru. Untuk mempertegas kalimat tanya akan lebih baik jika ditambahkan tanda tanya. Untuk pemberian gunakan tanda titik 2, serta mengakhiri kalimat gunakan tanda titik. Hal ini karena tuntutan aturan dalam penulisan kalimat yang benar. Aspek yang belum layak, nomor 2, itu kesalahan penggunaan tanda baca. Terdapat pada halaman 225, 226, 233, 235 sampai 237, 239 sampai 241, sampai 242, 244, 247, 250, 251, 254 sampai 256, 259, dan 260. Saran perbaikannya, gunakan tanda baca titik 2 ketika akan menyebutkan poin-poin yang berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Misalnya sebagai berikut dan tentukan, bukan menggunakan tanda baca titik atau tanda baca yang lainnya. Sedangkan untuk kalimat perintah seperti jelaskan, tentukan, perhatikan, dan lain-lain, maka akan lebih tepat jika menggunakan tanda baca seru, bukan tanda baca titik. Komponen yang F, pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien, atau jelas dan singkat. Aspek yang belum layak, yaitu terdapat kata yang kurang efisien pada salah satu kalimat, yaitu pada tugas kelompok. Terdapat pada halaman 234. Untuk saran perbaikannya, yaitu pada kalimat buatlah kelasmu menjadi beberapa kelompok. Akan lebih efisien jika kata dari kalimat tersebut dihilangkan. Untuk komponen nomor 4, itu ada visibilitas implementasi contoh-contoh kegiatan pembelajaran pada tingkat SMA. Untuk aspek yang belum layak, implementasi contoh dapat dipahami oleh siswa harus dengan arahan guru. Siswa belum paham pada contoh, terdapat pada halaman 252. Untuk saran perbaikannya, contoh tersebut penjelasan soalnya kurang jelas, lebih efisien jika dijelaskan. Komponen nomor 5, ada kelayakan perujukan pada sumber yang dirujuk. Untuk aspek yang belum layak, tidak ada atau sesuai. Komponen nomor 6, kegrafikan.
Yang A. Layout atau tata letak. Yang B. Ilustrasi. Yang C. Gambar. Yang D. Foto. Yang E. Ada desain tampilan. Dan yang F. Identitas atau keterangan gambar dan lain-lain. Untuk aspek yang belum layaknya tidak ada atau sesuai. Deskripsi rekomendasi hasil analisis buku siswa. Buku siswa sudah baik, terutama pada materi fungsi turunan. Akan tetapi lebih baik jika guru mampu membuat rangkuman dan LKS agar lebih mudah dipelajari oleh siswa di masa pandemi. Materi disederhanakan lagi sesuai dengan indikator SKL, yaitu standar kompetensi lulusan, dan indikator PTS dan PAS agar siswa lebih paham dan tidak terlalu lama dalam menjelaskan materi, sehingga materi dalam satu semester tersampaikan. Sekian presentasi telaah buku dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.